Oke, ya teman-teman, malam hari ini saya biasa ya mulai dari dasar dulu karena mungkin ada beberapa teman-teman yang belum belum pernah mengikuti mentorship saya atau mungkin teman-teman ini masih bingung bagaimana cara trading. Nah, makanya saya akan coba mulai dari awal ya, dari awal supaya semuanya teman-teman ini bisa bisa paham ya. Semuanya bisa paham, semuanya bisa ngikutin dari awal ya. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang sudah jago-jago ya. Jadi mohon maaf ini saya memang benar-benar mengulang dari awal ya, mengulang dari awal dulu ya, supaya bisa sama-sama merefresh ya. Kemudian kita bisa belajar bareng ya, cari cuan bareng di market ya. Oke, hari ini saya akan bahas ini teman-teman ya, stock mapping, bagaimana melihat kompas atau arah ya, arah sebuah saham ya, arah sebuah saham di dalam market ya. Mungkin ini pembahasan yang sangat sederhana ya, basic banget, tapi apa ya, kalau teman-teman tidak mengikuti, tidak bisa ngerti ini ya, saya khawatirkan teman-teman ini nggak bisa apa ya, nggak bisa menemukan ritme, nggak bisa mengerti kenapa teman-teman jual, kenapa teman-teman beli ya. Jadi saya harap teman-teman ini bisa bisa belajar ya, belajar bareng ya. Nah, saya akan mulai ya teman-teman ya. Buat saya begini, buat saya kenapa dasar ini penting banget ya, karena ini yang menjadi landasan ya buat saya untuk trading maupun untuk swing ya. Jadi untuk scalping maupun untuk swing ini bisa dipakai ya, bisa dipakai. Jadi benar-benar menurut saya ini berguna ya, ini berguna banget dan saya rasa harus saya sampaikan lagi ya untuk merefresh ke teman-teman ya. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi ini adalah prinsip ya, prinsipnya awalnya ya, prinsip awalnya. Kenapa ini selalu saya tekankan di awal? Karena gini, kalau teman-teman prinsip awalnya itu nanti sudah salah ya, bakal salah terus ya, bakal salah terus ya, dan ujung-ujungnya nggak bagus ya, nggak bagus ya. Jadi saya tekankan ini ya. Pertama prinsipnya adalah cut your losses short and let your profit run. Ini prinsip banget ya teman-teman. Mungkin kalian udah sering dengar, sering baca, tapi belum tentu kalian bisa melakukannya ya. Karena ini membutuhkan apa ya? Membutuhkan eh, pelajaran dari kedisiplinan kita ya. Saya sendiri kadang-kadang juga nggak disiplin ya. Saya sendiri kadang-kadang juga nggak disiplin. Cuman ketika akhirnya saya loss, saya mulai menyadari bahwa ternyata wah, ini gara-gara saya nggak disiplin gini malah jadi loss nih. Coba seandainya saya mengikuti prinsip ini, saya nggak akan loss ya. Jadi intinya adalah bagaimana dalam trading kita ini segera mengkat segala kerugian kita ya. Kalau kita punya loss begitu ya, kita cut segera ya. Jadi kalau merah, kalau nggak sesuai analisa, kita segera keluar. Tapi kalau hijau, ya kita lihat apakah ini masih bisa menjadi long run profit ya menurut saya ya. Ini yang akan membuat porto kita bertumbuh. Kalau teman-teman prinsipnya hijau sedikit jual, yang merah tahan karena apa? Karena teman-teman nggak mau cut loss, nggak mau menderita loss ya. Jadi pinginnya cuan terus ya. Akhirnya yang apa? Yang hijau-hijau dibuangin ya, seperti itu. Udah hijau dikit buang ya, merah lama tahan, nanti hijau dikit buang dan lain sebagainya. Nah, itu akan membuat apa ya? Porto kalian nggak akan grow ya. Dan yang kedua prinsip adalah mengukur resiko dan yang terakhir melindungi aset ya. Kalau fokus kita prinsipnya awal seperti ini, maka kita akan bisa menemukan yang namanya pertumbuhan aset yang seperti di layar ini ya. Aset history mungkin ada turun, tapi overall uptrend, overall naik ya. Karena apa? Kita berfokus kepada mengukur resiko, melindungi aset ya, cut segala kerugian itu dengan segera, dan kemudian kalau ada profit dibiarin aja untuk run ya, untuk jalan ya, seperti itu ya. Itu prinsipnya ya. Nah, bagaimana untuk meminimalkan resiko? Nah, ini penting. Untuk kita bisa meminimalkan resiko, teman-teman ya, kita itu harus mengetahui di mana titik aman atau batas dari sebuah saham ya. Batasnya di berapa atau bahasa sehari-harinya adalah support ya. Supportnya di berapa? Ya, kita harus tahu di mana itu titiknya ya. Yang kedua ya, kita harus juga tahu di mana potensinya ya, titik potensinya dari kenaikan harganya itu sampai seberapa ya. Kita harus ngerti nih. Karena apa? Kalau kita nggak ngerti ya, kita nggak bisa mengukur ya. Kenapa saya masuk ini? Ya karena saya melihat bahwa risknya kecil, rewardnya gede, kan seperti itu. Tapi yang terjadi adalah saya masuk ini kenapa? Karena lihat lagi rame ya, karena lihat
lagi happening, ya kan? Zaman dulu ya, mulai dari awal pandemi ya, saham-saham kesehatan ya, Inaf KF, Rally, Inaf KF, IRA, PIVA, PH waktu itu. Semua rally ikut-ikutan FOMO ya. Nanti selesai karena ARB berjilid-jilid ya, nyangkut kalau nggak ngerti ya kan. Kemudian ganti lagi apa? Bank Mini Digital. Kemudian ganti lagi Trio ya, Trio Inco, Antam, Tins ya, nikel-nikelan. Kemudian ganti lagi ada SWF dan lain sebagainya. Kalau kita beli berdasarkan hanya karena apa ya, rame, happening, ikut-ikutan orang, karena diomongin orang katanya bagus, maka kita nggak akan pernah ngerti resikonya di mana. Kita nggak akan pernah ngerti potensinya sampai berapa, karena kita nggak pernah analisa. Dan kita nggak pernah mau belajar. Ya. Dan yang ketiga, dalam meminimalkan resiko kita harus ngerti arah pergerakan sahamnya itu kemana. Arahnya naik atau turun. Ya. Tiga kunci ini adalah poin penting untuk bagaimana kita meminimalkan resiko. Nah, lalu bagaimana penerapannya? Kita lanjut lagi. Ya, ini basic banget ya. Ya, semua mungkin udah tahu support atau demand area ya, atau area permintaan ya. Area pembelian aman dari sebuah saham. Jadi kalau teman-teman tanya, buy-nya tuh paling ideal di mana sih? Kalau buat saya, buy ideal adalah di area support. Ya, di area support. Ya, seperti itu. Ya, support itu juga menjadi area average pembelian ideal dari sebuah saham. Ya, kalau kita beli ya, averaging-nya harus sedekat mungkin dengan support. Itu prinsipnya. Ya, support itu terbentuk dari beberapa kali pantulan harga saat terjadinya koreksi, ya kan? Mantul dari sebuah area di saat harga 100-an rebound ya kan, turun lagi ke 100, rebound lagi. Nah, itu area support namanya ya. Jadi gampangnya seperti itu buat teman-teman yang nggak ngerti TA, TA itu ribet dan lain sebagainya. Saya akan mencoba menjelaskan dengan cara sesimpel mungkin ya. Jadi support adalah terbentuk dari beberapa kali pantulan saat koreksi. Dan yang keempat yang menarik, area biasanya terjadinya cut loss. Ya, cut loss oleh siapa? Oleh teman-teman yang biasanya FOMO. Ya, jadi area support ini biasanya jadi area cut loss malahan. Ya, makanya teman-teman suka kan dengarkan, kenapa ya kalau saya beli saham, sahamnya turun, kalau saya jual malah sahamnya mantul, ya kan? Karena apa? Ya karena nggak ngerti di mana area support dan resistnya. Sebenarnya kan seperti itu, ya. Harganya FOMO bergerak naik ya, semua ramai keluar di running trade dihajar, ya kan? Kemudian turun sampai support kuat, sideways panjang, kita bosan, kita jual, ya. Itu adalah area di mana terjadinya cut loss support itu, ya. Lalu kebalikannya, ya resist, ya. Resist ini adalah area jual ideal dari sebuah saham. Jadi jualannya itu di resist, ya kan? Beli di support, jual di resist. Terbentuk dari beberapa kali pengujian harga saat terjadi kenaikan. Naik ke harga 120 misalnya, mentok, situ turun lagi. Nanti nguji lagi, 120 nggak kuat, turun lagi. Nah, itu area resist, ya. Dan yang ketiga, area resist tersebut biasanya orang nyangkut. Orang beli di sana, FOMO, ya. Karena apa? Karena tercipta ya seperti itu ya. Hari ini mungkin banyak sekali teman-teman yang lihat ya saham-saham gorengan volatile sekali ya. Mungkin ada saham pani hari ini ya mau arah seperti itu, nggak jadi arah diguyur ya kan, diguyur ya. Kebanyakan nyangkut karena apa? Beli di atas tapi nggak disiplin ya. Ini menurut saya ini adalah hal yang penting sekali ya teman-teman. Ini adalah hal yang penting sekali. Teman-teman harus ngerti ini dulu. Kalau nggak ngerti dasar ini dulu, teman-teman nggak akan pernah ngerti bagaimana mendapatkan profit di market. Karena area beli dan area jualnya aja nggak ngerti gitu loh ya. Taunya apa? Beli karena rame, jual karena udah bosen. Ya kan? Kan sesimpel itu kadang-kadang berpikirnya. Akhirnya apa? Akhirnya ya nggak pernah dapat profit yang konsisten. Ya kan? Itu yang menurut saya perlu teman-teman ngerti. Ya kan? Nanti saya akan jelaskan sedikit pakai chart ya supaya teman-teman ngerti. Ini saya kasih teorinya dulu ya. Saya kasih teorinya dulu. Kemudian kita harus ngerti arah ya. Arah atau pergerakan sebuah saham ya. Yang gampangnya disebut tren ya, tren. Satu uptrend atau tren naik, dua downtrend, tren turun, tiga sideways atau yang keempat ini yang saya ciptakan ya sendiri ya, suka-suka bandar atau penggerak harganya. Atau yang keempat ini bisa dikatakan trennya nggak jelas, ya, nggak bisa dibaca, ya. Tiba-tiba besok sahamnya ARB, ya, mendadak besoknya arah, ya, arah 3 kali, kemudian ARB lagi, ya, kemudian naik lagi, ya, nggak bisa dibaca, ya. Empat ini kita harus ngerti, kita tuh apa ya?
Di dalam market ada 4 ini. Nah, kita ini beli saham yang mana sebenarnya gitu loh. Ya kan kalau yang begini aja nggak ngerti. Nah, ini bagaimana teman-teman bisa trading ya. Apalagi teman-teman bisa mendapatkan profit yang konsisten. Nggak akan bisa. Profit mungkin bisa ya sekali dua kali newbie luck ya. Ada rame hajar ya, hajar dan lain sebagainya. Tapi ketika nanti marketnya mengalami koreksi atau saham tersebut udah koreksi, kalian nggak akan mendapatkan profit. Dan biasanya begini, sebuah saham ya, kalau lagi naik itu enak banget tuh, naik kenceng ya. Begitu selesai, habis beneran ya. Tiba-tiba roboh begitu, nyangkut semua profit kita habis ya. Kita harus ngerti ini dulu ya. Nah, sekarang poinnya lagi adalah bagaimana kita memaksimalkan winning rate kita, kan pertanyaan seperti itu. Setelah kalian ngerti supply, demand, support, resist, ya kan, prinsipnya gimana, prinsip dasarnya, kemudian gimana sih caranya kita memaksimalkan supaya kita bisa winning rate-nya tinggi. Ya, nomor satu adalah kita menghindari dengan untuk trading di saham yang trennya nggak jelas. Ya, saham sesuka bandar, kasarannya ya. Kalau di pom-pom naik, kalau udah selesai pom-pom hancur, ya kan? Seperti itu, ya. Jualannya kapan bandarnya nggak ngerti ya. Banyak saham-saham sekarang nggak jelas ya. Rally naik ke atas ya, naik atas kena UMA, ARB ya, ARB kemudian hilang ya, nggak pernah bandarnya hilang ya, kemudian terlantar sahamnya ya, downtrend lagi, nggak jelas ya. Hindarin ya saham-saham seperti itu karena apa? Kita nggak akan bisa mendapatkan winning rate yang tinggi. Ya, ada saham-saham yang terkadang teman-teman nanya ke saya, saham ini bagaimana? Ya ini saham judi aja. Kita nggak pernah ngerti penggerak harganya udah habis atau belum. Ya, mereka spamming order dan lain sebagainya. Nggak ngerti. Kita nggak akan pernah tahu sahamnya ini sudah bakal naik lagi atau enggak. Ya, sesuka penggerak harganya. Ya. Yang kedua, untuk memaksimalkan winning rate, kita harus sering bermain di saham uptrend. Ya, saham uptrend itu bagaimana sih sebenarnya? Nanti akan saya jelaskan. Uptrend itu sepertinya pembentukannya seperti apa juga ya. Jadi kita harus bermain di saham uptrend. Ya, untuk pemula yang ketiga ya, untuk pemula hindari ya saham-saham downtrend. Jangan berpikir sebuah saham ini udah murah. Karena murah itu relatif ya, saya selalu bilang gitu kan. Harga 150 terlihat murah dibandingkan 200, tapi harga 150 akan mahal jika dibandingkan 100. Ya, sebuah saham kalau lagi turun, tidak ada belum trennya masih turun ya, kalau nggak paham ya jangan dibeli ya. Kan murah, koreksi ya jangan. Karena kalian nggak ngerti trennya bagaimana. Ya, bahkan buat saya pribadi pun ya, karena saya bukan seorang investor, ketika saya mau beli sebuah saham, ketika sahamnya masih turun ya, walaupun fundamentalnya bagus ya, saya akan sedikit bersabar menunggu untuk dia benar-benar bisa sudah selesai downtrendnya ya, udah kembali sideways lagi atau mulai reversal baru saya berani masuk, ya kan? Karena apa? Saham uptrend itu resistnya itu gampang jebol karena orang yang mau beli lebih banyak daripada orang yang mau jual. Kebalikannya kalau downtrend semua bandarnya jualan, ya bandarnya jualan, dia buang barang gede, orang yang beli akhirnya ikut panik, ikut jual juga, makanya sahamnya bisa downtrend ya. Lalu yang keempat, kalau mau main saham downtrend, main cepat ya. Jangan bermain lama-lama karena apa? Karena berbahaya. Ya, berbahaya sekali saham downtrend itu berbahaya sekali ya menurut saya ya. Seperti itu. Ya, itu memaksimalkan winning rate. Lalu yang terakhir ya, meminimalkan risiko dalam trading ya. Poinnya yang pertama, kalau sahamnya jebol support, apalagi dengan volume ya, harus cut loss dengan segera. Ya, bahaya banget. Jebol support harus segera cut loss. Lalu yang kedua ya, kalau ada apa ya? Kita biasanya ada ngerti udah, wah sahamnya di resist nih, break nih. Kita coba mau spekulasi buy on breakout ya. Yang terjadi apa? Kalau sampai gagal breakout ya, teman-teman wajib cut loss segera. Jangan di hold ya. Jangan di hold. Kecuali kalau teman-teman dalam posisi masih test lot aja ya, lotnya kecil banget seperti itu. Bolehlah di hold ya. Untuk nandain aja di porto ya, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian beli dengan tujuan buy on break ya, buy on breakout ya, jangan di hold. Yang ketiga, ketika sebuah saham mencapai resist ya, bisa jualan bertahap. Tujuannya apa? Kenapa harus jualan bertahap? Kalau sampai naik, kalian masih punya barang. Itu yang pertama. Kalau sampai turun, at least kalian udah TP. Ya, kita nggak pernah bisa ngerti harga maksimalnya berapa kenaikannya. Kebanyakan teman-teman kan sukanya gini. Bagaimana cara saya bisa beli serendah mungkin ya di harga bottom, kemudian reversal, ya rebound, kemudian kita jual, kemudian sahamnya turun ARB. Nah, pinginnya kan begitu semuanya kan. Belinya di rendah mungkin, jualnya setinggi mungkin. Tapi belum tentu kita bisa.
Karena itu ya kita harus melakukan sell bertahap ya. Dan yang keempat, yang terakhir, kalau beli kita pakai money management, alias belinya harus dicicil ya, pakai money management piramida seperti itu ya. Beli di harga atas sampai bawah ya, yang paling bawah semakin gede ya. Seperti itu. Nah, itu teorinya ya, teorinya. Sekarang saya akan coba saya akan stop share ini dulu. Saya akan coba memberikan penerapannya ya, penerapannya di dalam ini, sebentar, di dalam chart ya, bagaimana ya. Saya akan share ini ya. Saya akan coba share screen lagi. Nah, ya saya sudah share screen seperti ini ya, teman-teman. Oke, sebentar. Nah, sekarang gini teman-teman. Kalau kita memang pingin apa ya? Pengen ngerti support di mana, resist di mana ya. Ini saya pakai trading view ya, saya. Simple ya, simple. Saya akan coba bukain saham yang hari ini lagi rame, saham Dewa. Ya, saham Dewa. Saham Dewa ini lagi rame ya, saham Dewa lagi rame. Ini adalah chart garisan saya udah beberapa hari yang lalu ya, seperti itu. Nah, teman-teman mesti ketahui ya, support dan resist itu belum tentu ada di satu harga. Tapi kita lebih ngomong area ya. Bisa di garis satu harga, tapi saya lebih prefer condong di area. Nah, ketika harganya di sini ya, harganya di sini di dekat 50 ya, ini area support kan, 50 support kuat kita bilang ya. Saham Dewa dia naik ya, kemudian dia balik lagi ya, kemudian dia sideways panjang. Ya, ini saya ngomong dia sideways di sini. Ya, dia sempat naik ya ke 67 ya, 67 titik pertama ya. Di area sini berarti tadi saya bilang ya, area yang diuji berulang-ulang adalah menjadi area ya, kita bisa ngomong area resist ya. Area resist ya di sini ya. Dan kita lihat ya, area ini diuji berkali-kali nih. Pengujian pertama ya, lalu pengujian kedua di sini, pengujian ketiga dan keempat. 4 kali uji gagal. Ya, gagal bertahan di atas ini. Di atas 65 lah ya. Itu area resist. Kemudian dia turun ya, dia balik ke 50-an ya. Nah, kita ngerti area resistnya di sini berarti. Kalau ada sebuah saham ya sudah beberapa kali menguji di harga ini dan nggak kuat dan turun ya, teman-teman harus sadar bahwa ini adalah koreksi ya. Karena sebuah saham kalau nggak bisa jebol resist, dia akan mencari support ya. Dan Dewa kembali ke bawah lagi ya. Kembali ke bawah ya. Garis ini garis MA 200 ya, moving average 200, garis yang ini moving average 100, simple moving average ya. Saya selalu pakai MA 10, MA 200, itu buat trading plan saya cocok ya. Nah, kemudian kembali ketika Dewa rally ya, udah di bawah ya, rally, dia nguji lagi nih sekali, karena yang namanya area resist nggak kuat, balik bawah lagi ya, dia nguji sekali lagi, nggak kuat, dia turun lagi ya. Ini berarti menjadi area yang dinamakan area resist kuat. Karena apa? Pengujian berulang-ulang ya. Resist yang diuji berulang-ulang akan menjadi resist kuat. Karena kenapa begitu? Karena akan meninggalkan banyak orang nyangkut di sana ya. Jadi orang banyak nyangkut, otomatis ketika ada di area resist banyak orang jualan. Nah, ketika sebuah resist jebol ya, di break ya, ini break dan ini volumenya gede sekali ya di tanggal 9 Agustus, maka ini breakout ya. Resist yang di breakout akan menjadi support. Dan ingat, ini area support kuat. Ya, ini area support kuat. Karena apa? Dia diuji berkali-kali ya. Dan terbukti dari chart dia ke atas ya, dia banting lagi, mantul di area resist di area support kuat ini, mantul lagi. Ya, dia rebound. Dia rebound kemudian membentuk yang namanya area resist baru nih. Nah, kalau di track ke belakang ya, Dewa ini punya area resist di area sini ternyata. Ya, di area ini. 75, 74 itu area resist ya. Ya, dia berhasil nih mencoba break sekali, gagal. Coba lagi berhasil sampai 81, dibanting ke bawah. Nah, area sini juga bisa menjadi area yang dinamakan area resist lagi. 81. Besoknya lagi coba lagi 81, nggak kuat, banting bawah ya. Dia masih ketahan di area sini. Ya. Kemudian dia masih ketahan lagi. Ini coba sekali lagi di 81, nggak kuat, banting lagi. Dan yang tanggal 22 Agustus bantingannya cukup kuat ya, sellernya gede sehingga area di sini ya,
area yang awalnya jadi support lagi itu akhirnya jebol. Support yang jebol akan jadi resist. Ya jebol. Ya jebol. Kemudian jebol dia balik cari support lagi. Supportnya di berapa? Kena di sini 67 ya, 67 ya. Kemudian hari kedua bentuk low baru lagi di 67. Ya, confirm berarti di area sini ada area buy. Nah, ini adalah area buy sebenarnya di sini. Ini area beli, bukan area jual. Kalau kita beli di sini ya, wah FOMO nih. Kemudian, waduh nggak kuat nih, gimana nih? Aduh dewa buang deh. Mantul dia. Karena buangnya di mana? Di support area orang cut loss, ya kan? Di sini orang FOMO ya, dibanting, ya. Dan dewa berusaha nguji lagi. Dan ingat, ini kan tadi jebol nih. Sekarang jadi area resist lagi, ya. Supportnya di sini jadi area support, kemudian jebol, ini jadi resist. Nguji area resist nggak kuat, ya kan? Di sini turun lagi, ya. Dan akhirnya dia hari ini ya dia tanpa menguji lagi sekali dan dia break dengan volume. Bahkan breaknya luar biasa. Break area resist 1, resist 2. Breakout lah dia. Makanya kalau teman-teman lihat di story saya rekom di PPC, Dewa tadi saya suruh beli. Karena apa? Saya melihat low risk. Ya low risk banget dan ternyata direspon market dengan baik sekali ya. Market lebih baik sekali. Nah, ini pengertian support dan resist, ya kan? Nah, kalau teman-teman ngerti begini, teman-teman tuh nggak akan yang namanya resiko kegedean, nggak akan. Karena ngerti, oh di sini support, di sini resist, oh jualannya di sini, belinya di sini, dan lain sebagainya. Ya, jadi teman-teman nggak akan kepancing. Bagaimana kalau scalping? Kalau scalping kita bermain dalam time frame yang lebih kecil. Ya, ini untuk sedikit swing nih seperti ini sebenarnya. Daily kita pakainya. Kalau scalping bagaimana? Kecilin time frame ya. Misalnya 5 menitan, 10 menitan dan lain sebagainya ya. Saya coba lagi bahas ya satu saham yang udah arah hari ini ya. Ingat semua saham yang saya bahas ini bukan stock pick tapi ini adalah contoh kasus ya. Kalian kalau mau beli silakan, kalau enggak juga silakan ya. Ini juga berlaku hal yang sama ya. Kita lihat kalau kita ngebedah resist supportnya gimana untuk ini ya. Oke lah dari sinilah. Nah, ini area resistnya ya nggak kuat ya, dia turun ya, dia breakout ya, ini jadi support ya kan. Nah sekarang cari lagi ya, cari lagi di mana, ini dia punya area di sini ya kan, kemudian dia ada lagi di sini ya, ini berusaha menguji ini jarum-jarum di sini berarti ini, nah sini 130-an ya, kemudian ada lagi di sini ya, ada lagi di sini titik tertingginya ya, kemudian dia membentuk support baru di sini ya. Nah, ini adalah mapnya dari Pico awalnya. Ya, sebuah saham pergerakan ini. Bagaimana kalau kita mau scalping? Saya hapusin dulu ya. Kalau scalping bagaimana? Ini penerapannya. Kalau scalping bagaimana? Ya, scalping kecilin aja time frame-nya, 5 menit misal. Ya. Kecilin time frame-nya. Nah, sama prinsipnya. Nah, sini kan ada nih area nih 185 ke atas ya. Ini area resist ya. Kemudian dia karena mungkin likuiditasnya nggak terlalu gede, maka dia sering bikin jarum-jarum begini ya. Nah, 175. Nah, ini caranya scalping. Ini untuk penerapan untuk scalping ya. Nah, di sini ya dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana dengan trennya ya? Ini sudah ya, ini sudah. Sekarang kita lihat bagaimana dengan tren dari sebuah saham ya. Tren dari sebuah saham. Ya. Kalau kita ngomong saham Pico ya, kita tarik ke belakang nih. Ya. Nah, saham Pico ini ya sebenarnya dalam posisi apa sekarang? Reversal. Ya, karena dia berhasil ini di sini ya. Dia punya beberapa area di sini ya. Area resist ini dia jebol ke atas. Ya, dia breakout dengan volume hari ini. Volumenya kencang sekali ya. Nah, di sini itu area downtrend ini ya. Downtrend itu apa sih? Sebenarnya downtrend itu begini. Sebuah saham dikatakan dalam posisi downtrend ya, dalam posisi downtrend itu simpelnya begini ya. Saya akan coba ngajarin teman-teman hal yang sederhana aja ya.
Kalau sebuah saham ya, ini misalnya turun, ya, kemudian dia rebound, tapi reboundnya nggak bisa di atas harga terakhir tertingginya, ya, misalnya di sini. Kemudian dia turun lagi. Nah, kemudian dari titik terendahnya ini dia jebol ke bawah. Kemudian dia naik, nggak bisa lagi lebih tinggi, turun lagi, dan seterusnya. Ini downtrend. Ini fase downtrend. Kalau ini bahasa kerennya ini high ya, harga tertinggi, ini low, ini lower high. Lower high itu bikin ketinggian yang lebih rendah daripada ketinggian sebelumnya. Ini bikin lower low. Lower high, lower low, lower high, lower, dan seterusnya. Ini downtrend. Nah, yang ini bahaya ya. Nah, Pico ini dari sini, ini downtrend ini. Ya. Ini dia downtrend. Wah, ada di sini nih. Wah, ada di sini. Ini downtrend ini. Downtrend ya, downtrendnya gede banget. Ya, lebar banget ya. Nah, saham downtrend saya bilang hati-hati ya. Kalau ada rebound ini sesaat-sesaat aja ya. Seperti itu. Nah, kemudian ya, ini dia masih downtrend ya. Ketinggiannya semakin rendah kan. Nah, di sini. Sampai di sini. Nah, sampai di sini ya, ternyata dia mantul. Dia mantul ya, dia mantul dan konsolidasi atau sideways ya. Jadi fase sebuah saham kalau dari downtrend mau ke uptrend dia harus melewati fase sideways. Baru reversal. Kemudian fasenya uptrend ya. Jadi kita lihat di sini ini sideways. Ya. Ini sideways. Alias nggak kemana-mana. Sideways. Nah, ketika dia break begini ya, dia break, dia mulai fase uptrend atau yang kita namakan bisa reversal. Uptrend gimana kebalikannya? Uptrend itu dia dari low ke high, dia koreksi lagi, tapi nggak jebol dari low sebelumnya, nggak begini, tapi cuma begini doang misal. Naik lagi. Ketika naik dia berhasil break dari high. Ya, turun lagi, naik lagi, dan seterusnya. Nah, ini fase uptrend. Ya, kalau sideways, ya sideways itu, ya dia nggak kemana-mana sahamnya. Dari sini ke sini, ke sini, ya kira-kira ke sini lagi, sini lagi, ke sini lagi, ke sini lagi, ke sini lagi. Membosankan, nggak kemana-mana. Contoh saham sideways ya dalam time frame pendek, ADMR. Ya, ini sideways. Ya, dia dari bulan ini, ya dari sini, dia sideways nih. Dia kagak kemana-mana ini. Ya, dia nggak kemana-mana. ADMR dari fase ini, ya dia uptrend, kemudian dia koreksi, dia sideways. Ya, dia sideways. Ya, kalau kita bisa ngomong ya, kalau misalnya teman-teman mau lihat tren ya pakai trend line bisa ya, garis tren seperti itu, garis tren begini, ya misal begini. Nah ini misalnya contohnya seperti ini. Ya, ketika ini di sini patah tren ini. Ya, ini uptrend, patah tren. Ya, kemudian koreksi, jadi downtrend. Ya, ini downtrend. Ya. Nah, ini di sini ya ADMR berhasil lepas dari fase downtrendnya, jadi sideways. Ya, jadi sideways nih di sini. Ya, sideways. Kita nggak ngerti sideways berapa panjang. Tapi kalau dia berhasil break di sini dan kuat bertahan, dia akan menguji ke arah sini. Ya, kemudian naik lagi ke sini, baru ke sini. Ya. Kalau kita ngerti begini ya, teman-teman, kita akan trading ini fun banget ya, karena kita mencoba menganalisa, mencoba terus mengerti gerakan market kemana, dan pada akhirnya ketika kita ngerti semuanya, trading itu asik. Ya, bukan bikin stres, enggak bikin stres. Loss ya ada, tapi profit juga lebih banyak harusnya. Karena kita ngerti. Nah, ini harus dilatih terus begini, ya. Jadi itu yang ingin saya berikan hari ini sebagai dasar dulu.